Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan illa yaumiddin. Amma ba'du. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kelas 9 SMP Negeri 1 Rumbia, dan juga para pendengar, para penyimak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat berserta salam tetap tercurah kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang budiman dan anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kami pribadi bertanya, bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya, para pendengar yang budiman? Semoga baik-baik saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada saudara-saudaraku semuanya. Dan juga di sini kami mengingatkan kepada anak-anakku semuanya, Bapak mengingatkan kepada anak-anakku semuanya untuk selalu menjaga pola hidup sehat, pola hidup bersih dengan baik. Dengan apa anak-anakku? Jaga kebersihan, mandi pagi dan sore hari, mandi yang bersih, makan yang banyak, yang menyehatkan, makanan-makanan yang segar, olahraga dan beraktivitas secukupnya. Agar apa? Agar terjaga imunitas tubuh kita. Dan dengan imunitas yang baik, insya Allah kita tercegah dari virus COVID-19 atau corona. Dan juga Bapak tidak lupa untuk senantiasa mengingatkan untuk menggunakan masker ketika kalian akan keluar atau akan masuk ke sebuah komunitas atau kerumunan orang. Karena dengan masker ini minimal kita telah berusaha, kita telah berikhtiar untuk menghindari COVID-19. Dan juga selalu mematuhi protokol kesehatan. Oke anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian masuk ke dalam materi ini, ajak teman-teman kalian yang belum tahu, kabari teman-temannya yang lupa untuk mengikuti materi Bapak pelajaran agama kelas 9. Dan juga nanti tolong kalian ikuti sampai akhir. Nanti di akhir akan ada kata perintah yang Bapak tanyakan kepada kalian semua. Baik anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para pendengar yang budiman, kita masuk bab yang pertama di akhir bulan ini. Mohon maaf bahwa kita baru aktif karena beberapa minggu kita bertabrakan berbagai macam kegiatan. Tapi tidak apa-apa, semoga tidak mengurangi semangat kita untuk belajar. Kita masuk ke bab yang pertama, beriman pada hari akhir. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya beriman pada hari akhir adalah salah satu rukun iman dari 6 rukun iman. Beriman pada hari akhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat yang ke-7. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang bunyinya, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allaha yab'atsu man fil qubur. Yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat yang ke-7.
melalui surat Al-Hajj ayat yang ke-7 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepastian datangnya hari akhir. Seorang muslim harus beriman kepada hari akhir. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui iman itu berasal dari kata bahasa Arab yang berbunyi amanah. Apa itu? Yang memiliki arti percaya. Iman pada hari akhir artinya mempercayai sepenuh hati bahwa seluruh alam semesta akan mengalami kehancuran dahsyat dan meyakini bahwa setelah hari akhir ada kehidupan kekal, yaitu kehidupan akhirat. Iman pada hari akhir merupakan rukun iman kelima. Di dalam kolom di halaman yang ketiga, anak-anakku, di sana ada macam-macam tanda kiamat kecil, ya, dan ada tanda-tanda kiamat besar. Ya. Yang pertama tanda kiamat kecil, ya, ini adalah budak melahirkan tuannya. Kemudian yang kedua, ilmu agama sudah dianggap tidak penting lagi. Kemudian yang ketiga, perzinahan dilakukan secara terang-terangan, dan ini ketiganya ini sudah kita rasakan pada saat ini. Keempat, minuman keras merajalela dan dinikmati oleh banyak manusia, bahkan anak yang masih sekolah pun. Beberapa oknum anak, ya, tidak semuanya gitu kan, ya, beberapa oknum itu sudah merasakan rasanya minuman keras, atau bahasa kerennya minuman oplosan. Oplosane coy, ciune coy. Nah, itu kan. Nah, ini adalah tanda kiamat kecil yang sudah kita rasakan. Kemudian selanjutnya, jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, sehingga perbandingannya kalau di Rusia itu populasinya, ya, 10 wanita berbanding 2 laki-laki. Kemudian yang keenam, terjadi peperangan yang berkepanjangan antar umat Islam, dan ini sudah kita rasakan. Mohon maaf anak-anak sekalian, perbedaan mazhab ini harus kita ketahui. Mazhab ini apa Pak? Jalan atau tata cara mereka itu nih berkeyakinan, beragama, ya. Contoh di wilayah Asia Tenggara, khususnya Indonesia, kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i. Kemungkinan di wilayah timur sana, di wilayah barat sana, mereka memiliki mazhab sendiri, dan itu harus kita tanggapi dengan penuh rasa toleransi yang tinggi. Karena apa? Para 4 imam mazhab ini memiliki dasar-dasar yang kuat dalam mereka ini melakukan atau melaksanakan peribadatannya masing-masing. Yang perlu kita permasalahkan adalah bukan masalah ibadahnya, akan tapi orang-orang yang sama sekali tidak mau sholat, meninggalkan sholat. Nah, itu yang bermasalah. Ketika kita melihat orang yang sudah melaksanakan sholat, mungkin tata cara melaksanakannya berbeda, tidak masalah, ya, selama sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Contohnya apa? Hal remeh dalam masalah sholat, ya. Ada 2 takbiratul ihram yang diajarkan oleh Nabi Allah Muhammad SAW. Yang pertama, yakni ketika kita mengucapkan takbir Allahu Akbar, nah, kedua tangannya ini sejajar dengan pundak, ya. Kemudian ada pula yang ketika dia takbiratul ihramnya seperti ini, Allahu Akbar. Nah, kedua tangannya sejajar dengan telinga. Ini tidak perlu diperdebatkan anak-anak semuanya, kecuali yang sudah menyimpang. Ya, takbiratul ihramnya terlalu semangat sampai ke atasan Allah. Wallahualam bishawab. Ya. Itu tidak perlu dijadikan perdebatan. Kemudian perbedaan di masalah pembacaan doa kunut. Selama ini yang kita ketahui, doa kunut ini selalu digunakan di waktu sholat subuh. Suatu waktu kalian sholat di metro, ya, kalian sholat di sholat subuh di sana, kok tidak menggunakan kunut? Kalian merasa sholatnya batal? Tidak anak-anakku. Karena apa? Hukum membaca doa kunut dalam sholat ini adalah sunnah. Bahkan ada yang mengatakan itu sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan.
Rasulullah SAW menggunakan doa kunut tidak selalu digunakan di waktu subuh saja, bisa di waktu sholat Jumat. Bahkan kalau misalkan kita sholat di salah satu musola di lingkungan kita pada sholat rawih, jadi jangan sampai itu menimbulkan perdebatan. Kemudian anak-anakku, di dalam masalah yang lain, masalah berzikir, mungkin di antara lingkungan kita ada yang memperjelas bacaannya, memperkeras, menjahirkan, ya. Atau mungkin di lingkungan kita ada yang zikir setelah sholatnya itu dia dilakukan secara siriyah, secara diam, dia secara pelan dalam hati, nafsi sendiri. Itu tidak masalah. Jangan sampai nanti kita sesama kaum muslimin senggol-senggolan masalah seperti itu. Kita akan tertinggal dengan umat-umat yang lain, dengan bangsa-bangsa yang lain yang pemikirannya lebih jauh. Oke anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke dalam materi kita, yakni beriman pada hari akhir. Lanjut ke poin selanjutnya, ini poin yang ketujuh, terjadinya banyak fitnah dan pembunuhan. Inilah yang kita rasakan. Karena kabar hoax terjadi di mana-mana gitu kan, ya padahal itu belum tentu benar. Dari mulut orang itu si A ngomong ini, padahal si A tidak berkata seperti itu. Kemudian si B orangnya emosian, diemosiin sama si C yang tukang adu fitnah gitu kan, menyebarkan fitnah. Akhirnya karena B emosi, si A dihajar, dosa kita. Oleh karena itu kita harus memiliki rasa toleransi, kebijaksanaan yang tinggi. Agar apa? Agar tidak terjadinya fitnah di lingkungan kita. Kemudian tanda kiamat kecil selanjutnya ini adalah banyak orang soleh yang meninggal, dan itu yang kita rasakan. Para kiai di lingkungan kita, orang-orang soleh di lingkungan kita, orang-orang yang dipercayai di lingkungan kita, pamong-pamong kita yang mungkin usianya masih muda, anaknya rajin beribadah, tiba-tiba entah dari mana, entah bagaimana, Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau. Kemudian tanda-tanda kiamat besar. Bapak akan membacakan secara singkat saja anakku Al-Quran lenyap dari mushaf dan hatimat manusia. Ya'juj dan Ma'juj muncul dan berbuat kerusakan di seluruh bumi. Ka'bah dirusak. Muncul Imam Mahdi sebagai pemimpin yang adil. Keluar Dajjal Al-Masih memimpin kejahatan. Nabi Isa alaihissalam diturunkan ke bumi untuk memusnahkan Dajjal dan menegakkan risalah Nabi Allah Muhammad SAW, menghapuskan salib, kemudian membunuh hewan B4 B1 atau kita baca dengan hewan babi. Kemudian muncul binatang yang dapat berbicara untuk mengingatkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, matahari terbit dari sebelah barat. Kita masuk poin yang kedua anak-anakku, yakni macam-macam kiamat. Kamu telah membahas sekilas tentang kiamat sugro pada persepsi yang di atas, kolom di atas. Apakah contoh kiamat sugro selain letusan gunung api? Tahukah kamu, selain kiamat sugro ada kiamat kubro atau kiamat besar? Perhatikan uraian berikut. Jadi ada kiamat sugro atau kiamat kecil. Kiamat kecil contohnya yakni kematian seseorang. Jadi kalau misalnya ada seseorang yang meninggal, itu adalah contoh kiamat kecil yang harus kita imani tentang hari akhir. Berarti apa? Ketika seseorang itu meninggal, berarti baginya adalah dia mengalami hari kiamat atau akhir dari kehidupannya anakku. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat ke-185 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kiamat sugro artinya kiamat kecil. Kiamat sugro adalah kiamat yang terjadi dalam skala kecil, seperti rusaknya sebagian kecil muka bumi dan berakhirnya kehidupan tiap-tiap makhluk. Contoh kiamat kecil, kiamat sugro lainnya adalah seperti bencana gempa, longsor, kebakaran hutan, kecelakaan, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang B, yakni kiamat kubro.
Dalam surat Az-Zumar ayat ke-68 diartikan, langsung saja Bapak bacakan artinya. Dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang ada di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-68. Kiamat kubro artinya kiamat besar. Kiamat kubro merupakan peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Tidak tersisa satupun, tidak tersisa sedikit pun. Kedatangan kiamat kubro ditandai tiupan sangkakala oleh malaikat Israfil. Malaikat Israfil akan meniup sangkakala sebanyak 2 kali. Pada tiupan pertama, seluruh alam semesta beserta makhluknya akan mengalami kehancuran. Pada tiupan kedua, manusia akan dibangkitkan. Gambaran peristiwa hari akhir, poin yang ketiga. Yang A, benda-benda langit hancur. Gambarannya seperti apa ya? Anak-anakku ketika hari kiamat, nanti kalau misalnya kita menganalog ya tentang hari kiamat ini nanti, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkannya dalam Al-Qur'ani atau dalam hadis Nabi Allah Muhammad SAW. Yang pertama, benda-benda langit akan hancur, yang A ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian pasti hafal, mungkin sebagian ada yang hafal, ada yang belum. Bismillahirrahmanirrahim. Idza samsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat. Apabila matahari digulung dan apabila bintang-bintang berjatuhan. Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 2. Kemudian yang B, air laut dan air sungai meluap. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzal biharu fujjirat wa idzal quburu bu'sirat, yang artinya, dan apabila lautan dijadikan meluap dan apabila kuburan-kuburan dibongkar. Quran surat Al-Infitor ayat 3 sampai ayat 4. Air merupakan sumber kehidupan manusia, akan tetapi pada hari akhir air laut meluap sehingga terjadi banjir dahsyat. Banjir tersebut akan merusak permukaan bumi. Kemudian gambaran selanjutnya tentang kiamat yang C, manusia berlarian bagai laron berterbangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 1 sampai 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah yauma yakunun nasu kal farasil mabthus. Hari kiamat. Apa itu hari kiamat? Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Quran surah Al-Qari'ah ayat 1 sampai 4. Gunung berterbangan bagai kapas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfus. Dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Gambaran yang selanjutnya ini adalah gempa yang dahsyat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qalal insanu ma laha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, dan manusia bertanya, apa yang terjadi dengan bumi ini? Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 sampai 3. Jadi anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar yang budiman, ketika hari kiamat itu nanti sungguh luar biasa fenomena yang akan terjadi. Bahkan nalar otak pikiran kita yang tadinya kita hanya menonton bagaimana ngerinya gunung meletus, ya, gunung meletus aja dampaknya luar biasa bagi lingkungannya, bahkan manusia saja bisa kering, ya, bisa terbakar sampai menjadi abu gitu kan ya. Tapi ini apa? Gunung-gunung berterbangan bagaikan kapas, kemudian manusia berlarian bagaikan laron, kemudian air laut, air sungai, air sumur itu meluap ke atas. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita jangan sampai merasakan atau jangan sampai bertemu dengan hari akhir atau hari kiamat.
Karena apa? Manusia-manusia yang hidup sampai hari akhir, sampai hari kiamat datang itu adalah manusia-manusia yang tidak memiliki keimanan, rasa iman, atau mereka-mereka yang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahapan peristiwa setelah hari akhir di halaman kelima, poin keempat. Kita akan membahas yang pertama, yang A, ya ini adalah tahapannya, ya ini alam barzah. Ketika seseorang itu sedang hidup di alam bumi, kemudian seseorang itu meninggal, maka dia akan masuk ke dalam tahapan selanjutnya, ini adalah alam barzah. Apa itu alam barzah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-154 yang berbunyi, dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati, sebenarnya mereka hidup tetapi kamu tidak menyadarinya. Ayat di atas menegaskan bahwa roh para syuhada yang telah meninggal masih hidup dan berada di alam yang ini bernama alam barzah. Alam barzah merupakan alam penantian semua manusia yang telah meninggal. Dan di alam barzah inilah dikumpulkannya seluruh umat manusia dari zaman Nabi Adam hingga nanti hari kiamat kelak. Kemudian setelah tahapan alam barzah, kita masuk ke dalam tahapan selanjutnya, ini hari kebangkitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yasin ayat ke-51 yang artinya, lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup menuju kepada Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Hari kebangkitan seperti disebut juga, yakni adalah Yaumul Ba'ats. Hari kebangkitan merupakan hari manusia dibangkitkan dari kubur. Keadaan manusia saat dibangkitkan berbeda-beda sesuai amal perbuatannya selama di dunia. Semoga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita beriman, dalam keadaan kita sedang beribadah, dalam keadaan kita sedang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang C, hari pengumpulan. Hari pengumpulan disebut juga dengan Yaumul Mahsyar, yakni kita di mana dikumpulkan di sebuah padang, di sebuah lapangan, di sebuah tempat yang sangat luas, dan di sana dikumpulkanlah semua makhluk hidup, dikumpulkanlah para manusia dari yang hidup dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar yang berbunyi, wa asyraqatil ardu binuri rabbiha wa wudiyal kitabu wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada'i wa qudiya bainahum bil haqqi wa hum la yuzlamun. Dan bumi atau padang mahsyar menjadi terang benderang dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan buku-buku perhitungan perbuatan mereka diberikan kepada mereka masing-masing. Nabi-nabi dan saksi-saksi pun dihadirkan, lalu diberikan keputusan di antara mereka secara adil, sedang mereka tidak dirugikan. Hadis Quran surat Az-Zumar ayat ke-69. Kemudian selanjutnya, tahapan selanjutnya ini adalah hari perhitungan dan penimbangan amal manusia. Jadi ketika kita dikumpulkan di padang mahsyar, kita akan di sana dikumpulkan untuk menanti tahapan selanjutnya. Ini adalah tahapan di mana kita memasuki Yaumul Hisab, atau Yaumul Mizan. Di sanalah ditimbang amal-amal baik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, biji zarah itu biji kecil sekecil sawi, ya anak-anak ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, sama saja niscaya dia akan melihat balasannya. Amalan kecil, kita beriman, keimanan kita kecil banget, nah kita akan tetap mendapatkan balasannya. Kita berbuat dosa kecil, tetap kita akan disiksa. Kemudian yang terakhir ini adalah masuk ke tahapan selanjutnya, ini adalah surga dan neraka. Harapannya anak-anakku semuanya, anak-anakku yang sudah duduk di kelas 9, kalian adalah di ujung tombak. Kalau bahasanya, istilahnya, kalian ini sudah lagi akan lulus, tidak ada setahun lagi, tidak ada 12 bulan lagi. Maka oleh karena itu anak-anakku semuanya, tolong kalian berikan yang terbaik untuk diri kalian,
orang tua kalian dan sekolah kalian. Kalian memberikan contoh yang baik, kalian tunjukkan kalau misalnya kalian ini adalah individu-individu yang baik. Dan jangan lupa anak-anakku semuanya, setelah Bapak jelaskan materi ini, kalian kerjakan uji kompetensi 1 halaman 7. Dan juga anak-anakku jangan lupa tolong kalian beritahu teman-temannya untuk mengikuti video Bapak ini dari awal sampai akhir. Dan juga tulis di kolom komentar nama kalian, nama kelas, dan nomor absen. Ya, begitu saja yang dapat Bapak sampaikan. Jikalau ada salah dari Bapak, mohon maaf. Bapak akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khair. Nun wal qalam yawma yasturun. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.